Hai semuanya, kenalkan saya Jonathan dari kelompok Teori Nusantara. Saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang teori Nusantara. Jadi, seperti yang kalian tahu, apa itu teori Nusantara? Teori Nusantara adalah teori yang menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, yaitu penemuan fosil manusia purba dan artefak di wilayah Indonesia. Fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Sekitar 1,8 juta tahun lalu, fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia antara lain adalah Pithecanthropus erectus dan Homo soloensis dan Homo floresiensis. Nusantara pertama kali dikenalkan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang dikutip dari pertemuan Majapahit pada tahun 1927 yang diperkenalkan oleh Profesor Dr. Renal Kasali pada tahun 2010. Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau dan antara artinya lain atau seberang. Nusantara memiliki kawasan yang terdiri dari pulau terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, Gores Karaf, dan J. Crawford. Alasan dari persetujuannya di antara lain adalah Muhammad Yamin yang berargumen mempunyai bukti akan teori Nusantara. Dia yakin akan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara, mengkarenakan banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia. Di antara lain adalah fosil Homo soloensis dan fosil Homo wajakensis. Gores Karaf, berdasarkan penelitian dia tentang bahasa, di Nusantara merupakan salah satu alasan teori mengenai asal-usul bahasa dan Indonesia ada. Dapat dibilang bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara. Menurut teori Nusantara, asal-usul bangsa Indonesia adalah dari Indonesia itu sendiri. Pendukung teori ini mengajukan dua alasan. Pertama, bangsa Melayu. Bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi sehingga tidak memerlukan migrasi atau kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Kedua, banyak fosil manusia purba ditemukan di Indonesia. Beberapa dari fosil ini tersebut adalah fosil Homo soloensis dan fosil wajakensis. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan jenis Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Menurut teori Nusantara, orang Indonesia merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis yang sebelumnya berevolusi secara berturut-turut dari Meganthropus atau Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua berbadan besar berasal dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1941. Pithecanthropus erectus atau bisa juga disebut sebagai manusia Jawa adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Trinil, tepi Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus soleonis diartikan sebagai manusia kera dari Solo. Nama itu tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu di daerah Ngandong, dekat Sungai Bengawan Solo. Pithecanthropus soleonis pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von
Sun Walls, Open North, dan Terhar antara 1931 hingga 1933. Diduga manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah, antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu. Pithecanthropus atau Mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis adalah disebut juga Pithecanthropus robustus yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Homo floresiensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang, Gua Flores. Homo sapiens adalah atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga menggunakan akal dan sifat seperti manusia modern. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup di zaman sekarang. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan.